Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga tetap selalu sehat ya. Tetap semangat makaryo dan selalu mencari berkah yang halal. Masih bersama Mas Bro di seputar BPJS Kesehatan ya dulur. Jadi kali ini topiknya adalah bagaimana caranya atau syaratnya apa saja ketika kita ingin pindah Vaskes ya. Jadi pindah Vaskes ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Bagaimana caranya dan apa saja syaratnya, kita akan bahas di video kali ini dulu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya. Jangan ragu-ragu, jangan mau lagi untuk tekan tombol subscribe, like, dan share ke dulur-dulur yang lain. Jadi untuk pindah Vaskes atau pengajuan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, pada dasarnya hanya butuh 3 saja dulur ya syaratnya ya. Jadi yang pertama adalah kartu BPJS kita yang masih aktif ya. Jadi kartunya masih aktif dan bisa digunakan, tidak ada tunggakan ya. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga dan KTP ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan kita pindah fasilitas kesehatan karena misalkan pindah domisili atau karena ada perkuliahan ya, sekolah misalkan, kemudian juga ada penugasan dinas ya, sehingga kita memerlukan pergantian Vaskes yang ada saat ini, maka syaratnya cuma itu saja. Jadi hanya KK, KTP, kemudian dan kartu KIS atau kartu BPJS ya. Untuk tambahannya yaitu tadi, jadi keterangan kuliah, ya, kemudian keterangan pindah kerja, keterangan pindah domisili sementara atau menetap sekalipun. Jadi syaratnya cuma 3 itu. Yang lain itu nanti akan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi pastikan dulu ketika kita akan melakukan pindah fasilitas kesehatan, kita sudah survei dulu fasilitas kesehatan mana yang akan kita tuju sebagai ganti fasilitas kesehatan yang sekarang. Jadi misalkan dari kota A ke kota B. Nah, di kota B ini mana fasilitas kesehatan yang akan kita pilih? Saran saya, pilihlah fasilitas kesehatan yang pertama dekat dengan domisili Anda. Kemudian yang kedua, itu sekiranya bisa lebih mudah dijangkau. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi misalkan nih kita memilih puskesmas ya dekat rumah ya. Nah di puskesmas tersebut biasanya ada yang saat ini sudah banyak yang 24 jam ya melayani rawat inap juga. Dan itu bisa dijadikan rujukan. Jikalau memang puskesmasnya jauh, bisa mencari klinik bersama ya. Jadi pastikan fasilitas kesehatan yang akan dituju itu juga mendekati domisili yang baru. Banyak dari dulur yang belum tahu ya. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pindah Vaskes ya. Ada 5 cara yang bisa dilakukan ya dulur. 5 cara yang bisa dilakukan untuk pindah fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah lewat aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi milik BPJS Kesehatan ini juga sudah mewadahi bagaimana caranya ketika kita akan pindah Vaskesnya. Yang kedua bisa lewat Care Center 165. Jadi ini sifatnya telepon ya. Kita melakukan dialog dengan call center yang menyatakan bahwa kita ingin pindah fasilitas kesehatan karena kondisi seperti tersebut. Jadi ada kuliah, penugasan dinas, pindah domisili dan sebagainya. Itu bisa juga dilakukan lewat call center 165. Yang ketiga lewat mobile customer service. Jadi ini ada customer service yang mobile ya, biasanya ada mobilnya sendiri dari BPJS Kesehatan yang biasanya berada di area-area keramaian ya. Jadi bisa jadi di alun-alun atau apapun ya. Jadi mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu bisa juga kita melakukan pemindahan fasilitas kesehatan melalui mobile customer service. Yang keempat adalah lewat mall pelayanan publik. Nah ini banyak sekali sekarang daerah yang sudah memiliki
mall pelayanan publik ya. Jadi pelayanan publik dalam satu atap mulai dari Samsat ya, kemudian BPJS, perpajakan, perizinan jadi satu atap. Jadi mall pelayanan publik. Itu biasanya juga ada BPJS Corner yang ada di sana juga dulu. Jadi kita bisa juga mengajukan perpindahan vaskes kita melalui mall pelayanan publik yang ada. Dan yang kelima adalah lewat kantor cabang. Jadi ini masih bisa terbuka ya dulur. Dari perpindahan fasilitas kesehatan ini juga masih bisa dilakukan melalui kantor cabang BPJS terdekat. Jadi istilahnya kalau sebelumnya, sebelum pandemi itu kita meminta surat pengantar untuk pindah fasilitas kesehatan. Jadi memang ada formulir yang harus diisi, yaitu formulir isian peserta ya. Formulir daftar isian peserta FDIP secara benar dan lengkap itu nanti akan diberikan di kantor BPJS. Formulir ini sebenarnya sama di mobile JKN juga ada. Nanti ketika kita melalui mobile customer service juga akan dapat formulir seperti itu. Lewat mall pelayanan publik juga akan dapat. Jadi masih bisa kita melakukan pergantian vaskes melalui kantor cabang BPJS terdekat. Nah, nanti memang prosesnya ini memang harus tunggu ya, Dur. Tidak lantas kemudian kita bisa aktif perpindahannya. Jadi jika kita mendaftarkan tanggal 28 atau tanggal 28 ini, maka di tanggal baru bulan berikutnya itu baru bisa aktif untuk pindah vaskesnya. Jadi tidak bisa misalkan tanggal 28 pindah langsung aktif tanggal 28 tidak bisa. Tadi harus menunggu di bulan berikutnya. Jadi itu ya dulur. Jadi pastikan dulu ketika nanti akan memindah fasilitas kesehatan, pastikan itu berada di dekat domisili yang sekarang agar memudahkan kita ketika mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, pastikan kita melakukan perubahan data tersebut secara benar ya. Jika melalui JKN Mobile, pastikan betul email kita yang aktif, yang terdaftar di BPJS. Kemudian juga nomor telepon yang terdaftar di BPJS. Jika itu belum, maka harus dirubah dulu. Bisa melalui Cika Pandawa, bisa melalui media sosial Twitter, Instagram, di Facebook juga ada. DM langsung aja ke messengernya, nanti akan ada jawaban ya. Bagaimana caranya kita melakukan perubahan data melalui media sosial tersebut. Itu ya dulur untuk hari ini ya. Jadi pastikan jangan ragu lagi bahwa semua pelayanan kesehatan yang jadi haknya peserta BPJS bisa digunakan di mana saja. Tetapi memang ada caranya. Jadi ketika darurat kita bisa langsung lewat UGD. Ya, kemudian jika memang belum pindah vaskes, maka kita bisa menggunakan kartu BPJS kita itu untuk berobat jalan selama 3 kali. Jadi maksimal adalah 3 kali pelayanan di puskesmas terdekat. Jadi misalkan ini belum pindah vaskes tapi kita sudah pindah domisili. Jadi kita masih bisa gunakan kartu tersebut 3 kali pelayanan di puskesmas terdekat. Atau jika memang darurat bisa langsung ke IGD rumah sakit. Tanpa merubah vaskesnya terlebih dahulu. Jadi itu ya dulur. Tapi jangan lupa ketika nanti memang betul-betul domisilinya pindah, kemudian memang butuh waktu sekolah yang lebih panjang, sebaiknya memang fasilitas kesehatannya dirubah. Jadi nanti tidak menyulitkan kita ketika akan mendapatkan atau membutuhkan pelayanan kesehatan di sana. Itu untuk hari ini dulur. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe aja karena gratis. Untuk yang ingin nambah wawasan dan hanya sekedar lihat videonya tidak masalah dulur ya. Jadi tetap semangat, tetap makaryo, dan salam sehat selalu.